kayaknya SMK Bangun Desa yang programnya mengelola sampah baru SMK Muhammadiyah 1 Tegal. Jadi jenengan dilatih jiwa-jiwa entrepreneurnya untuk menjadi tukang rongsok. Ya, pekerjaan tukang rongsok sampingan ngajar bukan. Pekerjaan tetap ngajar, ilmunya ditambahi dengan bersosialisasi kepada masyarakat, bareng-bareng masyarakat untuk membina masyarakat. Ya, siap ya. Dan itu diniati dekat dengan masyarakat. Kalau selama ini jarang ketemu karena sudah dari pagi sampai sore pulang balik. Saya selaku Seklur, ya terima kasih sekali dengan STM Muhammadiyah ini bahwa ada rencana yang berkaitan dengan sampah. Sebab saya lihat di kabupaten ini rata-rata sampah ini tidak dikelola, hanya dikumpulkan, diangkut ke penuja, hanya itu saja yang selama ini jalan. Jadi kalau ada kerjasama dengan STM, saya acungi jempol, mudah-mudahan. Artinya STM bisa memfasilitasi dengan adanya mesin pencancah sampah, dengan adanya ilmu-ilmu bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian. Sebab yang namanya sampah basah ini rata-rata mendominasi. Kalau sampah basah ini bisa dimanfaatkan, dibentuk pupuknya pupuk organik, ini sangat bermanfaat dan bernilai jual juga tinggi. Ini yang saya harapkan. Tempat insya Allah di Dampiang juga luas. Dengan adanya program dari STM ini, saya acungi jempol dan saya sangat terima kasih sekali. Mudah-mudahan masyarakat Dampiang ini sangat berantusias dengan program saya. Saya Budi, saat ini kebetulan diamanati menjadi Lurah Krandon, dan kebetulan untuk Pak Pri sendiri itu warga kami, dan dengan adanya kami di wilayah Krandon, beliaunya itu dari warga dimanfaatkan Bapak Ibu. Beliau itu sekarang itu menjabat Ketua Posyantek. Terima kasih sekali ini kami sampaikan mewakili warga Kelurahan Krandon untuk Bapak Ibu yang ada di SMK Muhammadiyah mau bekerja sama menyumbangkan ilmunya, IT-nya bagaimana mengelola sampah di masyarakat. Karena kebetulan tadi disampaikan dari Pak Seklur Dampiang itu untuk kabupaten belum begitu ini untuk pembuangan sampahnya, tapi untuk kota memang sudah diwajibkan, disarankan untuk memilah-milah dan nanti dimanfaatkan kembali untuk sampah tersebut. Selanjutnya nanti dari Kelurahan Dampiang Bapak SMK bisa. Karena begitu ditetapkan sebagai SMK bisa unggulan, itu nanti akan menjadi percontohan kan. Pengumuman kami yang jadi percontohan yang nanti mungkin menjadi tempat belajar dari SMK di sekitarnya bagaimana sih mengelola satu institusi pendidikan untuk memberikan kalian yang begitu. Nah ini yang hal yang luar biasa, dan ini begitu sudah ada MOU
teknologi yang dipunyai oleh sekolah itu dicoba untuk diimplementasikan di masyarakat nilainya. Nah, kalau bisa sampai ke sana itu akan menjadi semakin baik lagi untuk kami. Nah, jadi tentunya akan beri manfaat yang besar untuk kemaslahatan umat ya. Namanya Muhammadiyah kan. Jadi kalau saya lihat dari kunjungan kita selama 3 hari kemarin Pak, malah dia kalau ini ada instalasi kelistrikan ya yang tadi saya. Kenapa Pak? Karena kami juga di Direktorat Jenderal Vokasi punya balai-balai besar vokasi ya yang ada kurang lebih 7 saat ini. Dan saya tahu Pak, salah satu masalah yang sudah disampaikan oleh SMK Muhammadiyah, satu kota Tegal ini memang luar biasa. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan juga ingin menambahi ya terkait dengan SMK Bangun Desa ini ya. Ini juga merupakan program yang sebetulnya belum muncul tapi masih rintisan Pak. Dan di sini sudah ada MOU, artinya menunjukkan keseriusan bagaimana kontribusi SMK kepada masyarakat. Dan juga di sini ada kontribusi kepada industri. Saya harap ini ke depan akan menjadi lebih baik dan mudah-mudahan Pak rekan-rekan dari kantor staf presiden bisa menjadi ini program prioritas kita berikutnya. Terima kasih. Jadi memang ini dengan adanya program SMK Pusat Keunggulan atau Center of Excellence ini memang diharapkan sekolah-sekolah kejuruan ini akan berbenah merevitalisasi kualitas maupun kedekatannya, kematchan atau kecocokan dengan kebutuhan industri. Nah, dengan adanya bantuan ini kan beri peluang kepada sekolah itu meningkatkan satu dari sisi alat untuk prakteknya, kemudian dari sisi mungkin tambahan kurikulum dan juga yang tidak kalah penting adalah diharapkan dengan adanya ini adalah kedekatan mereka dengan dunia industri. Jadi dengan alat yang semakin baik, otomatis paling enggak alat untuk para siswa kita berpraktek, siswa kita untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu mendekati kepada industri sehingga mereka tidak kaget lah. Nah, tadi dengan adanya beberapa sudah kerjasama itu akan lebih baik lagi karena mereka akan setiap saat kan berkomunikasi sehingga tahulah kebutuhannya seperti apa, karena kebutuhan industri itu kan dinamis terus. Nah, tadi juga kami mendengar pada saat hari ini juga ada MOU rupanya, MOU SMK Bangun Desa. Artinya MOU tadi adalah untuk mengelola sampah. Jadi kita tahu bahwa namanya sampah itu kan pasti barang yang tidak ada gunanya. Mungkin dengan adanya riset penelitian dari SMK ini, bagaimana sampah itu bisa punya nilai, bisa dikelola, sehingga kalau misalnya dibuang pun tidak mencemari lingkungan lah. Karena ini kita menuju pada green economy lah, green economy, kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan untuk menjaga sustainability daripada lingkungan tadi. Nah, tadi langkah awal pertama memang adanya MOU, bagaimana MOU tadi antara kepala desa dan SMK Muhammadiyah tadi. Nah, SMK Muhammadiyah dengan adanya bantuan ini kan mereka bisa meningkatkan kualitasnya sehingga beberapa kegiatan, mungkin juga penelitian mereka, mungkin juga ada metodenya dan mungkin juga ada peralatan yang bisa disiapkan di sini dari persinan itu untuk mengelola sampah dari desa sehingga sampah bisa terkelola dengan baik dan harapannya tentunya akan semakin punya nilai lah sampahnya. Saya kira begitu. Bagaimana Pak untuk biar siswa itu belajar dan semangat untuk terus berkarya dan produktif untuk melalui SMK? Ya, ini sebetulnya kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, ini kan teknologi itu kan tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi mestinya
dengan teknologi itu bisa kita manfaat untuk berbagai hal. Nah ini dengan adanya masa pandemi ini kan sebetulnya kita rely kepada teknologi tadi. Tapi memang untuk beberapa siswa gitu ya, kalau kita melihat dari beberapa pandangan para psikolog barangkali semakin rendah siswa itu misalnya dari TK, SD atau SMP itu interaksi itu menjadi kritikal untuk peningkatan perkembangan fisik, perkembangan untuk emosinya dia itu akan bagus. Jadi sebetulnya yang berdampak tuh makin ke bawah tadi. Nah harapannya ini sebenarnya dengan dibukanya peluang untuk pembelajaran tatap muka, ini kan sebenarnya dikhususkan untuk dasar menengah tadi. Bagaimana mereka dasar menengah bisa interaksi walaupun proporsinya masih maksimal 50% dari kapasitas. Tapi paling enggak dibuka lah, karena kalau kita tuh secara pembelajaran itu kan udah sekian lama terbiasa dengan tatap muka. Jadi ada sesuatu yang hilang itu. Nah itu rupanya di beberapa riset atau penelitian dari lembaga yang kami pahami itu, ini mendemotivasi dari siswa tadi kalau misalnya dia belajar terus di rumah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kesempatan mereka untuk belajar tatap muka itu bisa meningkatkan lagi lah, paling ketemu dikombinasi dengan belajar tatap muka di rumah.